tried so hard and got so far, but in the end it... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madya Wanita Praja Syahna Ledia Dharma dari kelas H4 absen 10. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama adalah sistem penyelenggaraan pemerintah. Terus yang kedua ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga ada penerapan 5 asas kearsipan. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama mengenai pengertiannya ya. Jadi, sistem penyelenggara pemerintah Indonesia pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana mekanisme pemerintahan negara dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara juga dapat disebut sebagai mekanisme kerja lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden, baik sebagai kepala pemerintah maupun kepala negara. Negara Republik Indonesia sendiri saat ini menganut sistem presidensial atau disebut dengan sistem kongres, yaitu sistem penyelenggaraan pemerintah negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilu serta terpisah dari kekuasaan legislatif. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang penyelenggara pemerintahan Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah. Nah, penyelenggara di tingkat pusat ada presiden, ada wakil presiden, DPRD tingkat 1, gubernur, dan wakil gubernur. Lalu di tingkat daerah ada DPRD tingkat 2, ada bupati, wakil bupati, camat, dan sekretaris camat. Lalu yang terakhir di tingkat desa ada lurah atau kepala desa, ada sekretaris lurah, ada kepala RW, dan kepala RT. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang hubungan pemerintah pusat dan daerahnya. Nah, yang pertama ada hubungan struktural. Nah, hubungan struktural ini merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama DPRD yang berasaskan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat pusat. Presiden dibantu oleh para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan di daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua ada hubungan fungsional. Nah, hubungan fungsional ini merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurusi rumah tangganya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Yang pertama, pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan, sehingga pengaturan tersebut berimplikasi pada pemerintahan desa yang meliputi kewenangan, sistem organisasi pemerintah, dan keuangan desa serta pengelolaan aset dan sumber daya alam. Yang kedua, ada hubungan pemerintah daerah dan desa terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Semakin tidak jelas dan cenderung parsial karena dasarnya desa dan daerah adalah subsistem dari pemerintah yang memiliki pemerintahannya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah Desain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tidak bertentangan dengan konsep NKRI ya. Keberadaan desa justru memperkuat sistem negara kesatuan dengan menghormati dan mengakui keberadaannya. Keberadaan desa dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum serta otonomi desa memiliki landasan konstitusional. Kedudukan desa bukan sebagai susunan pemerintah terendah ya, melainkan subsistem dari pemerintah. Karena desa menurut undang-undang ini adalah penggabungan dua unsur penting, yakni self-local governing community dan local self-government yang dijalankan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.
Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang penerapan asas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, Mendeleev, dan asas Fries-Ermesen. Yang pertama ada asas sentralisasi. Nah, asas sentralisasi itu adalah wewenang pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang bersifat dan berdampak nasional. Penerapannya adalah pemerintah pusat saja yang berhak melakukan perjanjian dan perundingan dengan pemerintah negara lain. Lalu selanjutnya ada pemerintah pusat, dalam hal ini Bank Indonesia, yang berhak menentukan kebijakan fiskal dan moneter. Lalu ada asas desentralisasi. Nah, asas ini adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem NKRI. Penerapannya adalah KPUD, melaksanakan proses pilkada. Lalu selanjutnya ada wewenang pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Lalu ada penarikan pajak daerah dan retribusi. Selanjutnya ada asas dekonsentrasi. Nah, asas ini adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur atau wali kota atau kepada instansi vertikal di wilayahnya. Pelaksanaannya adalah seperti ujian sekolah di tingkat kabupaten. Lalu selanjutnya ada tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan ini adalah asas dasar hukum otonomi daerah yang bersifat membantu pemerintah yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penerapannya yang pertama ada melaksanakan pemilu, lalu yang kedua melaksanakan sebagian urusan atau pekerjaan pemerintah, dan yang terakhir itu adalah membentuk pekerjaan atau executive presiden. Lalu yang kelima ada penerapan Fries-Ermesen. Nah, dalam penyelenggaraan fungsi pajak adalah peraturan kebijakan, baik yang bersifat terikat atau material maupun bebas atau formil. Untuk itu, Fries-Ermesen merupakan solusi bagi pemerintah untuk bertindak jika terjadi kondisi di mana undang-undang memberikan pilihan tidak mengatur atau tidak lengkap. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know.